Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filia Dwi Agustini, dosen pengampu untuk mata kuliah komunikasi organisasi. Kali ini kita akan membahas materi tentang analisis perubahan individu atau biasa dikenal dengan analisis perubahan mikro. Nah, analisis perubahan mikro ini kemudian kita akan bahas dalam materi berikut ini. Sebelum kita mulai melanjut ke dalam materi kita, analisis perubahan individu, kita perlu tahu terlebih dahulu nih, apa definisi dari analisis. Analisis merupakan aktivitas untuk meneliti unsur-unsur pokok suatu proses atau gejala sehingga kita dapat mengenal dan mengakui kondisi mana yang memberikan kontribusi pada berfungsinya suatu organisasi dan kondisi mana yang menciptakan masalah pada unit yang kita teliti, pada si organisasi yang kita teliti. Analisis komunikasi organisasi. Analisis komunikasi organisasi itu tertarik pada gejala komunikasi sebagai bagian pertama dari hipotesis atau konsekuensi yang terjadi dalam berfungsinya si organisasi. Analisis komunikasi organisasi memusatkan perhatian pada aktivitas komunikasi secara langsung untuk menentukan apakah si aktivitas komunikasi itu merupakan bagian dari kondisi yang menimbulkan masalah dalam berfungsinya organisasi. Pokok perhatian analisis komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi sebagai faktor perantara antara SDM dan berfungsinya organisasi yang kemudian menghasilkan hasil organisasi. Jadi SDM, komunikasi organisasi, lalu hasilnya apakah adalah berbentuk produktivitas, kualitas, atau vitalitas. Sebelum kita menguraikan butir-butir khusus dari analisis, kita akan mendiskusikan model umum dari proses analisis yang meliputi 5 tahap analisis. Pertama, pokok persoalan dicari tahu nih masalahnya di mana nih. Kedua, pokok dokumentasi mendokumentasikan si permasalahan tersebut. Pokok pilihan, lalu kita menentukan pilihan bagaimana untuk menyelesaikannya. Pokok perbandingan, jadi ketika sudah dianalisis, ada pokok pilihan kita menganalisis bagaimana menyelesaikannya. Biasanya ada plan A, B, dan C gitu. Jadi kita menentukan pokok perbandingannya. Bagaimana kalau menggunakan cara A, berarti minusnya I, ini, plusnya ini. Kalau B, minusnya ini, plusnya ini. Lalu tahap kelima, pokok klasifikasi, mengklasifikasikan masalahnya yang dari mana yang mau kita selesaikan terlebih dahulu. Pendekatan terhadap STM. Nah, sekarang kita mengalihkan perhatian pada cara bagaimana persoalan si SDM dapat didokumentasikan. Nah, kekurangan-kekurangan kinerja pegawai secara individu dapat didokumentasikan melalui analisis tugas, analisis kinerja, dan analisis kebutuhan. Analisis tugas atau text analysis adalah suatu metode untuk menentukan syarat-syarat khusus kinerja yang menunjukkan apa yang harus diketahui dan dilakukan pegawai dalam menyempurnakan pekerjaannya. Ada 10 cara untuk menganalisis sebuah tugas. Jadi pertama tuh diidentifikasi dulu nih tugas-tugas utama dan tugas-tugas sampingan. Lalu catat nih kapan masing-masing tugas harus diselesaikan, lalu buatlah daftarnya mana yang lebih cepat atau mana yang lebih penting. Terakhir, catat mana yang paling baik dilakukan oleh si individu tersebut. Jadi bisa fokus dalam menyelesaikan sebuah tugas. Kedua, analisis kinerja. Tata cara bagaimana sebuah tugas itu dikerjakan. Kecakapan pegawai dalam menjalankan tugas dan motivasi mereka untuk mengerjakan tugas tersebut merupakan pertimbangan penting dalam pencapaian produktivitas. Nah, Kamin dan Schwab menjelaskan 4 metode penilaian prestasi kerja. Pertama, adanya prosedur komparatif memusatkan perhatian pada evaluasi pegawai ke pegawai. Lalu adanya standar absolutnya, bagaimana penilaian pegawai menggunakan standar umum. Ketiga, manajemen berdasarkan tujuan, memusatkan perhatian pegawai ke tujuan khususnya. Keempat, indeks langsung, memusatkan pada ukuran objektif si pegawainya. Yang ketiga, analisis kebutuhan. Need analysis menelaah segala sesuatu
yang mencegah pegawai untuk memberikan sumbangan terbesar mereka pada organisasi. Jadi kita melihat apa sih yang menyebabkan si pegawai tersebut tidak bisa memberikan hal yang atau produktivitas yang paling baik buat si organisasi kita. Nah, metode yang biasa dilakukan untuk analisis kebutuhan itu ada 3. Pertama, analisis arsip, kedua, observasi klinis, dan ketiga, wawancara. Lalu kita lanjut kepada 5 pendekatan terhadap perubahan individu. Ada pertama, teori rasional, dengan asumsi bahwa apa yang kita percayai menentukan bagaimana kita berperilaku. Perspektif teori ini merupakan upaya untuk mengubah perilaku seorang pegawai harus dititik beratkan pada perubahan kepercayaannya. Ketika mereka sudah menentukan percayaannya, mereka akan berperilaku sesuai apa yang mereka percayai. Teori perilaku. Teori ini mengasumsikan bahwa perubahan dalam cara orang berperilaku akan dihasilkan lebih efisien dengan menitik beratkan pada perilaku yang dapat diobservasi. Perubahan perilaku secara khusus menghasilkan hubungan dengan perubahan dalam berpikir dan bersikap. Bartlett berpendapat bahwa lebih mudah mengubah perilaku daripada mengubah sikap. Teori pencapaian prestasi. Teori ini berasumsi bahwa perubahan perilaku muncul karena individu ingin berhasil. Asumsi lainnya, jika seorang menghabiskan waktu berpikirnya untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, maka orang tersebut akan menampakkan dorongan atau motivasi, energi, dan hasrat ingin sukses, serta akan meraih tujuan yang lebih besar. Teori posisi didasari atas suatu premis bahwa perilaku seseorang terutama itu ditentukan oleh peranan yang ia duduki. Nah, premis dasar teori posisi adalah bahwa si perilaku individu dipengaruhi dan dibentuk oleh permintaan, harapan, dan aturan-aturan lainnya yang juga bagaimana pemahaman individu terhadap perilaku yang harus ditampakkan dalam posisi atau jabatan tertentu. Yang kelima, teori pengalaman. Pendekatan pengalaman didasari premis bahwa orang itu lebih percaya akan pengalaman mereka sendiri daripada pengalaman orang lain. Menurut pandangan ini, orang mengubah perilaku mereka dengan menguji kepercayaan mereka berdasarkan reaksi mereka terhadap situasi mana mereka merasakan dorongan emosi yang penting. Ya, teman-teman, itulah materi kita tentang analisis perubahan individu atau analisis mikro. Semoga materi kali ini dapat memberikan pengetahuan untuk kalian. Mohon maaf apabila ada salah, ada kekurangan dalam proses penyampaian materi. Billahi bistabil hal, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.